Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan makalah pendidikan agama Islam dengan materi Islam dalam pengembangan saintek dan seni. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 210411000086 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Bersama dengan teman saya, Fariza Faradillah dengan NIM 210411000067, Ahmad Firjatullah Maulana 210411000079, Ranita Ika Nuryani dengan NIM 210641100089, dan Wirdatul Izzah dengan NIM 210641100096. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah perkembangan sains, teknologi, dan juga seni atau bisa disebut dengan ipteks pada zaman ini semakin pesat dan dibutuhkan oleh manusia. Saat ini manusia sudah menggantungkan kehidupannya sehari-hari kepada produk sains, teknologi, atau kebutuhan akan seni. Sukar untuk dilihat bahwa manusia zaman sekarang tidak bisa hidup tanpa 3 hal di atas. Dapat diakui bahwa sains, teknologi, juga seni memang sudah mengambil peranan penting dalam pembangunan atau peradaban saat ini. Penemuan-penemuan sains dan teknologi sudah memberikan banyak kemudahan kepada manusia. Hal inilah sebuah alasan yang melatar belakangi kami untuk membuat makalah yang berjudul Islam dalam Pengembangan Saintek dan Seni. Saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dipimpin oleh peradaban barat yang membuat banyak orang takjub akannya. Pesatnya perkembangan saintek membuat pertukaran suatu budaya, tradisi, dan ritual-ritual antar bangsa, negara, atau bahkan agama. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dihasilkan dari perkembangan iptek modern membuat banyak orang mulai mencoba dan meniru gaya hidup budaya barat tanpa didampingi sikap kritis terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan. Sisi negatif yang diakibatkan oleh sains dan teknologi dalam kehidupan manusia harus lebih diperhatikan secara intensif. Seorang muslim harus senantiasa mengingatkan saudara muslim lainnya. Maka dari itu perlu penanganan serius terkait pengaruh buruk sains dan teknologi dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa hubungan saintek dan seni dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana peranan saintek dan seni dalam pengembangan Islam. Yang keempat, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menyikapi perkembangan saintek dan seni. Dan 1.3 tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengertian saintek dan seni dalam pandangan Islam. Yang kedua, mengetahui cara menyikapi dan batasan saintek dan seni dalam Islam. A. Pandangan Al-Quran dan hadis terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata kara yakra'u Quranan yang berarti bacaan ya atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan alam dan mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial dan yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan merupakan sumber ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pandangan Islam terhadap sains dan teknologi dan mengetahui pandangan Islam terhadap seni. Contoh yang pertama, pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Contoh kedua adalah pandangan Islam terhadap seni. Seni merupakan bahasa adalah sesuatu yang halus. Menurutnya, istilah seni adalah sesuatu yang mengandung nilai estetik. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kehidupan seni karena posisi seni di sini sebagai stabilisator atau antara perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, seni sendiri memiliki nilai strategis dan mempunyai peranan penting agar kehidupan bisa berjalan dengan normal. Dilihat dari pentingnya seni dan kedudukannya, Islam beranggapan seni adalah sesuatu yang sangat penting. Islam adalah agama yang mengajarkan pengikutnya untuk bisa menghargai ketiga nilai di atas, ilmu, teknologi, dan seni. Karena ketiga nilai itu begitu penting di dalam Islam, diajarkan ketiganya dan harus berjalan selaras. Seni dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan hadis. Tidak heran seni Islam disebut seni Quran yang dipandang sebagai ungkapan estetik yang asal-usul dan realisasinya sama. Seni dalam Islam kebanyakan seperti seni yang diajarkan dalam Al-Quran. Di dalamnya tidak diajarkan ikonisasi perwujudan makhluk oleh ciptaan Allah dan dalam bentuk pemujaan berhala. Seni dalam Islam mengajarkan sesuatu yang berbentuk estetik atau sesuatu yang indah. Konsep seni dalam Al-Quran, seni adalah keindahan. Ia merupakan eksperimen ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Di sisi lain, Al-Quran memperkenalkan agama yang lurus sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka tetapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetap kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagaimana Quran Surah Al-Rum ayat 30 juz 30 adalah satu hal yang mustahil bila Allah yang menganugerahkan manusia potensi untuk menikmati dan mengapresiasikan keindahan, kemudian ia melarangnya. Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika demikian, Islam pasti mendukung kesenian selama penampilannya lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci itu. Dan karena itu pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam. Sekian, terima kasih.
B. Pengertian saintek dan seni dalam Islam. Pengertian saintek dalam Islam. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, institusi filsafat atau lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang sudah diklarifikasi, disistematisasi, diorganisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bersifat objektif, general, dan verifikatif. Atau sains merupakan pengetahuan yang bersifat rasional, empiris, objektif, terukur, verifikatif, serta komunal atau general. Teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang lebih praktis, merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ipteks merupakan analisis dari uraian rahasia-rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang disimbolkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Komplikasi pengetahuan manusia kemudian didokumentasi dan disebarkan dalam bentuk tulisan. Pembacaan ayat-ayat kauniyah ini melahirkan sains dalam upaya untuk menafsirkan terdapat astronomi, matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Dari segi esensinya dalam Islam, sains sudah islami, sepenuhnya tunduk pada hukum Allah. Hukum-hukum Islam yang digali dan dirumuskan adalah hukum-hukum alam yang tunduk pada sunnatullah. Pembentukan teori yang dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Sedangkan tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, meredam rasa kesombongan, dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Ilmu dalam Islam merupakan segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan, memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba ataupun khalifah Allah. Dalam pandangan Islam, teks itu bersifat terikat nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ipteks merupakan hasil olah pikir dan rasa manusia, karena harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Ipteks merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melakukan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat. Islam sangat mendorong pengembangan ipteks, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Bahkan ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca, yang berarti dalam artian luas, bukan perintah tentang ibadah ritual tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti mukjizat para rasul. Manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu, sehingga teknologi ilahiyah yang transender ditransformasikan menjadi teknologi manusia yang imanan. Imam Mustafa. Hakikat iptek dari sudut pandangan Islam yaitu pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat Islam, kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. B. Pengertian seni dalam Islam. Era modern seperti ini seringkali kita mendapatkan hiburan berupa seni yang merupakan hasil kreativitas manusia. Seni-seni tersebut berupa musik, drama, tari, dan sebagainya. Hasil karya seni tersebut seringkali disiarkan lewat berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah tanpa mengenal batas-batas negara dan budaya. Sedangkan dalam agama Islam merumuskan seni dengan istilah halal dan haram. Dalam Islam, seni dipandang sebagai suatu hal yang bisa diukur halal, haram, ataupun mubah. Dari sisi ideologis, beberapa orang memandang seni yang dihasilkan oleh manusia itu adalah haram untuk dinikmati dan disajikan ke masyarakat karena dianggap mengganggu kehusuan dalam beribadah. Islam melalui Al-Quran sangat menghargai seni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk memandang seluruh alam semesta yang telah Allah ciptakan ini dengan serasi dan indah. Dalam surah Al-Qaf ayat 6 Allah berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini sebagai hiasan yang indah untuk dinikmati oleh seluruh umatnya.
Seni didefinisikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang mana dilahirkan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, seni suara, penglihatan, seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak, seni drama. Seni merupakan wujud yang terindera, di mana seni merupakan sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar, seperti seni tari, seni musik, dan seni lainnya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Islam merupakan agama yang nyata dan sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki cita rasa, kehendak, hawa nafsu, sifat, perasaan, dan akal pikiran. Di dalam jiwa, perasaan nurani dan keinginan manusia terbenam rasa suka akan keindahan, yang mana keindahan tersebut berupa seni. Keindahan di sini merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan jiwa, kemesraan, dapat menimbulkan keharuan, kesenangan, bahkan juga bisa menimbulkan kebencian, dendam, dan sebagainya. Dalam Islam, seni merupakan sebuah penggerak nalar yang dapat menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Setiap manusia berhak mengeluarkan kreativitas mereka seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, dan sebagainya. Seni dalam Islam juga menerapkan beberapa prinsip-prinsip, yaitu seni yang dapat mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, seni dapat mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan, dan normal. Selanjutnya, seni yang dapat menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada seluruh kesahihan Islam itu sendiri, di mana menurut Islam seni yang mempunyai nilai tertinggi yaitu seni yang dapat mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, dan moralitas. Prinsip yang terakhir yaitu seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama sejalan dengan pandangan Islam menyangkut wujud alam raya. Dalam konteks ini berarti Al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan kebajikan, memerintahkan perbuatan ma'ruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Wirdatul Izzah, dengan NIM 210641100096. Di sini terdapat hubungan saintek dan seni dalam Islam. Hubungan saintek dan seni dalam Islam terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, poin A, konsep saintek dan seni dalam Islam. Untuk poin B, saintek dan seni dalam pandangan Islam, dan untuk poin yang terakhir yaitu poin C, integrasi iptek, iman, dan amal. Dalam poin A, konsep saintek dan seni dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, teknologi, dan yang terakhir adalah seni. Ilmu pengetahuan atau sains dalam bahasa Inggris adalah science. Dalam bahasa Arab adalah al-ilmu, yang memiliki arti usaha-usaha untuk menyelidiki, menemukan sesuatu yang belum diketahui, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta ini. Selanjutnya terdapat teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah atau konsep untuk mencapai tujuan yang praktis dan mudah dipahami serta dimengerti oleh banyak orang. Namun, teknologi di sini memiliki beberapa dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam dampak negatif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, dan juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa perbedaan atau ketidakadilan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibatkan kehancuran alam semesta. Selanjutnya terdapat seni. Seni adalah pemikiran manusia secara akal dan budi pekerti, sehingga menghasilkan nilai keindahan yang murni, diungkapkan melalui gambaran, tulisan, dan juga gerakan seperti menyanyi dan juga menari.
Selanjutnya kita masuk pada poin B, yaitu saintek dan seni dalam pandangan Islam. Yang pertama, ilmu dalam Islam dapat diartikan sebagai segala pengetahuan yang dapat menjelaskan dan memberikan penjelasan yang jelas terdapat sesuatu yang dibutuhkan dan dihadapi atau sedang terjadi oleh manusia, baik itu orang biasa ataupun ulama besar. Di sini, hukum menuntut ilmu dalam Islam itu wajib. Karena apa? Karena dengan ilmu, seseorang akan memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan juga hal-hal yang bersifat normal dan non-formal. Apalagi tentang ilmu-ilmu duniawi yang dapat memperkuat iman dan menuntun manusia untuk lebih baik. Selanjutnya di sini terdapat sumber ilmu pengetahuan. Nah, akal dan wahyu adalah sumber ilmu dalam Islam. Keduanya tidak boleh bertentangan, namun manusia masih tetap diberikan kebebasan dalam mengembangkan akal budinya selama masih berada dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sini, ilmu dalam pemikiran Islam memiliki sifat. Yang pertama abadi, yaitu berarti bahwa tingkat kebenarannya bersifat mutlak karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perolehan, berarti bahwa tingkat kebenarannya relatif karena berasal dari pemikiran manusia. Saintek dan seni dalam pandangan Islam. Yang ketiga adalah seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Agama dan ilmu harus sejalan, tidak boleh bertentangan, karena hakikat agama adalah membimbing dan mengarahkan akal. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia mengantar menuju pertemuan dan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Selanjutnya kita masuk pada poin C, yaitu integrasi iptek, iman, dan amal. Integritas iptek dengan agama merupakan suatu perubahan untuk menghindari terjadinya proses sekularisasi, yaitu pemisah antara doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, terdapat hubungan harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut ad-dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau juga disebut dengan iman, ilmu, dan juga amal soleh. Dan untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fariza Faradilah dengan NIM 2106411000067 akan membahas materi tentang peran saintek dan seni dalam pengembangan Islam. Dari segi esensinya, semua sains seperti matematika, biologi, fisika, kimia, dan sebagainya sudah islami dan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah. Hukum-hukum yang digali dan dirumuskan adalah hukum-hukum alam yang tunduk pada sunatullah. Pembuktian teori dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Sedangkan tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, meredam rasa kesombongan, dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Sumber ilmu dalam pandangan Islam berasal dari wahyu, pemikiran atau akal, serta pengalaman manusia. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat abadi,
atau mutlak dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia bersifat perolehan atau relatif dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Hubungan agama Islam dan sains tidak lepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam. Umat Islam mulai mempelajari atau melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama abad ke-5 Hijriyah, hingga menjadikannya sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Umat Islam telah menjadi pelopor dalam research tentang alam sekaligus sebagai masyarakat pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan yang melakukan eksperimental science atau ilmu tabii berdasarkan percobaan yang kemudian berkembang menjadi applied science atau teknologi. Adapun peranan saintek dalam pengembangan Islam yaitu untuk menguji pengetahuan dalam manusia, untuk menjaga perilaku manusia, serta dapat lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Peran seni sendiri dalam pengembangan Islam yaitu menyeimbangkan kehidupan sosial, ekonomi, kebangsaan, bahkan soal kehidupan beragama. Contohnya dalam kesenian wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Adapun keutamaan-keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam yaitu yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan yang kedua, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengadukerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang barokallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyikapan terhadap perkembangan seni dan saintek. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan saintek yang sangat pesat, dirasakan perlunya mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Menurut Mehdi Gulshani pada tahun 1995, dalam menghadapi perkembangan saintek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang menganggap saintek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil saintek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Kelompok yang kedua, kelompok yang bekerja dengan saintek modern, tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok yang percaya dengan saintek Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintrodusir istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konsep Islam pada dasarnya tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga saintek menurut Islam haruslah bermakna ibadah yang dikembangkan dalam budaya. Islam adalah bentuk-bentuk saintek yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitas martabat manusia secara ilmiah. Bukan saintek yang merusak alam semesta, bahkan membawa manusia ke tingkat yang lebih rendah martabatnya. Kebenaran saintek menurut Islam sendiri adalah sebanding dengan kemanfaatan saintek itu terhadap diri sendiri. Saintek akan bermanfaat apabila yang pertama, mendekatkan kepada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya. Yang kedua, dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya dengan baik. Yang terakhir, dapat memberikan pedoman bagi sesama. Sikap kita sebagai muslim dalam iptek sendiri tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menghadapi iptek diantaranya yang pertama reseptif, yang kedua selektif, yang ketiga diseksif iptek, dan yang keempat adaptif, untuk yang terakhir transmitif. Bab 3 penutup.
3.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains dan teknologi. B. Dari segi esensinya dalam Islam sains sudah islami, sepenuhnya tunduk pada hukum Allah. Hukum-hukum yang digali dan dirumuskan adalah hukum-hukum alam yang tunduk pada sunnatullah. C. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terdapat hubungan harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Ad-Dinul Islam, yang terkandung 3 unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau bisa disebut dengan iman, ilmu, dan amal saleh. Yang keempat, peran saintek dan seni sangat berpengaruh terhadap pengembangan Islam. Kemajuan Islam di bidang ipteks memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban dunia Islam. Maka dari itu perlu penyikapan yang baik untuk perkembangan ipteks, apalagi untuk kita seorang muslim. 3.2 Saran. Saran untuk mengembangkan ipteks harus kita dasari dengan selamat dan ketakwaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan serta lingkungan sekitar kita. Karena pada hakikatnya kemajuan dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bersumber dari Allah. Untuk itu dalam penyikapannya harus memanfaatkan ipteks untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.